Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswa Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1 di mata kuliah PPKN. Kali ini kita masuk ke part yang kedua di pelajaran PPKN. Part satunya kalian bisa lihat di sini. Part yang kedua ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, secara kronologis, Pancasila sebagai filsafat negara yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya filsafat Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa Barat. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian, sidang yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan pembentukan BPUPKI dan Panitia 9 sebagai perumus, menghasilkan naskah perancangan pembukaan Undang-Undang 45 pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian, dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dengan perancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia. Hasil perumusan Pancasila pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita lihat di tabel sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia terbagi menjadi dua, masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Masa sebelum kemerdekaan dibagi dua juga, sebelum penjajahan dan masa penjajahan. Kita bahas dari yang sebelum penjajahan dulu. Di situ ada masa kejayaan dari kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lainnya. Kita akan bahas dari sejarah Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Perlu diketahui bahwa kerajaan ini memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, sebab relasi raja-rajanya berasal dari Jawa. Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Kebesarannya disebut-sebut dapat menyeimbangi kerajaan Majapahit di timur. Lanjut kita ke kerajaan Majapahit. Dulu, jauh sebelum nama Indonesia muncul, Indonesia bernama Nusantara, yang terkenal sebagai sumber rempah-rempah. Nama Nusantara diberikan oleh pujangga kerajaan Majapahit yang wilayahnya terletak di sekitar Katulistiwa, berada antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara benua Asia dan benua Australia. Majapahit dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dapat mempersatukan seluruh Nusantara berkat Sumpah Palapa, yang memiliki arti kesatuan dan persatuan. Majapahit mempersatukan kembali seluruh Nusantara yang terpecah-pecah kurang lebih 3 abad dari tahun 1293 hingga 1520. Hingga saat ini nama Nusantara seringkali diucapkan dalam setiap kesempatan. Nah, tadi itu adalah sedikit sejarah dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sekarang kita masuk ke masa penjajahan. Masa penjajahan dibagi dua pada masa Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda ada 3 pergerakan,
yaitu Pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Serikat Islam. Pada masa Jepang ada dua pergerakan, yaitu Pergerakan Putra dan Peta. Masa setelah kemerdekaan terbagi menjadi 4. Ada masa pada tahun 1945 sampai 1950, 1950 sampai 1959, masa Orde Baru, dan masa Orde Lama. Kita masuk ke slide yang terakhir. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ini adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Hari Pengesahan Undang-Undang Dasar 45 dengan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang bahan-bahannya hampir semuanya diambil dari perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perumusan 22 Juni 1945 atau Piagam Jakarta. Yang kedua, penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancangan pada tanggal 16 Juli 1945. Jadi kalimat ini dipertegas hingga diucapkan 2 kali. Yang ketiga, memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional. Bisa kita lihat ini adalah isi dari proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kita bisa lihat di situ ada tulisan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kenapa atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Soekarno-Hatta? Karena pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan pengesahan presiden dan wakil presiden itu pada tanggal 18 Agustus 1945 atau besokan harinya setelah pembacaan proklamasi. Maka dari itu, saat proklamasi ini dibacakan, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta belum disahkan sebagai presiden dan wakil presiden, maka dari itu tertulis atas nama bangsa Indonesia Muhammad Hatta. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.